di part sebelumnya. Langsung aja dok nih ke poin, gimana caranya melatih kesadaran diri dan pengendalian emosi. Melatih kesadaran diri dan emosi. Jadi gini loh, ada seorang pimpinan itu harus tegas. Tegas beda dengan kasar. Beda juga dengan dia suka marah-marah. Ya marah-marah kalau tanpa ada alasan itu banyak itu di rumah sakit saya, di rumah sakit jiwa. Marah-marah itu tanpa ada alasannya, nah itu kan repot ya. Jadi menurut saya yang namanya orang harus tahu itu ya harus berlatih menghadapi situasi itu harus berlatih. Seperti misalnya, emang dipikir dokter nggak bisa depresi? Bisa. Apakah dokter tidak pernah berada dalam tekanan? Di bawah tekanan. Apalagi dokter-dokter teman-teman sejawat yang ada di ICU, teman-teman yang di ICU, itu kan coba apa yang terjadi? Bagaimana dia berhadapan dengan keluarga di depan yang mengharapkan suatu kesembuhan atau berita apa yang ada di dalam, sedangkan mereka semua di dalam situ. Ingat nggak kita tuh dulu ada satu episode dalam kehidupan kita berhadapan dengan namanya COVID-19. Saya sebagai direktur rumah sakit, salah satu rumah sakit saat itu, harus menggerakkan rumah sakit dengan sangat minimal sekali. Dokter saya semua kena, ya. Yang pegawai saya semuanya kena. Kan gimana? Nggak stres begitu. Mau disuruh ini dokternya nggak ada, mau ini nggak ada, sedangkan pasien datang terus, ya. Berapa ya pasien yang meninggal, berapa sejawat kami yang meninggal, berapa tenaga kesehatan yang meninggal. Nah, itu kalau kita nggak tenang menghadapi situasi itu dan kita tidak terlatih untuk itu, maka akan jadi masalah besar di situ. Tuhan itu memberikan kepada kita suatu latihan yang luar biasa menurut saya ya. Karena saya di sana dilatih benar-benar bagaimana Enrico kamu menghadapi situasi seperti ini. Saya rasa semua teman-teman direktur rumah sakit saat itu mengalami hal yang sama. Rumah sakit penuh ICU, ventilator penuh, pasien berdatangan semua, kematian terus ada. Dan ayah mertua pun saya, walaupun punya obat yang dibilang bisa menyembuhkan, enggak juga. Artinya pada saat itu orang-orang yang ada di dalam situasi itu di rumah sakit atau di klinik atau apapun juga di situ, itu dilatih oleh Tuhan bagaimana kita menghadapi situasi yang cukup membuat kita tidak mudah dalam membuat suatu keputusan, karena peraturan berubah. Pemerintah hari ini kasih peraturan ini, besok dia bisa berubah lagi. Protokol berubah, coba baik. Setiap itu berubah. Standar rumah sakit berubah. Yang dulunya rumah sakit tidak punya tekanan negatif harus dibikin tekanan negatif. Vaksinasi datang belakangan setelah korban ada banyak. Vaksinasi yang pertama cukup mengurangi, datang gelombang kedua, fatality-nya lebih tinggi lagi, baru kemudian dilakukan vaksinasi yang kedua. Coba bayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Chaos kan? Tapi menjelang terakhir, karena persatuannya yang bagus, kerjasamanya oke antar rumah sakit, antar dokter, nah itu semuanya bisa diatasi dengan baik. Itu harus dengan emosinya, harus dilatih. Termasuk ini dok, menghilangkan sifat kayak kita udah tahu ilmunya, jadi kita nggak mau gimana ya, sifat sombong itu nggak boleh ya, nggak boleh. Sebagai seorang saya kan direktur rumah sakit, terus karena saya direktur rumah sakit, saya memegang legitimasi, mau saya keluarin orang, mau apa bisa saja. Tetapi apakah itu cara? Apakah saya tunjukkan bahwa saya orang yang punya kuasa di sini? Nggak boleh. Seorang dokter subspesialis merasa jumawa bahwa siapapun akan datang kepada dia, rujukan para spesialis ke dia, karena dia ada subspesialis, konsultan, itu nggak boleh.
Dan saya yakin di Indonesia sebenarnya tidak ada seperti itu, karena kita benar-benar dalam satu pendidikan yang dulu sudah diberikan oleh senior-senior kita, oleh para guru-guru kita sebenarnya tidak pernah diajarkan untuk menjadi seorang yang sombong, walaupun profesinya adalah profesi mulia. Berarti kalau misalnya tadi Dok yang kasus yang COVID itu kan prosedurnya sering berubah-ubah gitu. Tapi kalau misalnya ada satu rumah sakit yang merasa dia udah punya ilmu yang lebih, jadi dia nggak percaya tuh sama yang dikatakan sama pemerintah, jadi dia nggak mau ngikutin. Itu kira-kira keberhasilan untuk COVID, kita bisa lepas dari COVID itu lebih kecil atau lebih besar Dok? Sangat kecil. Karena apa? Karena kalau dia melakukan hal seperti itu kan sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah memberikan suatu undang-undang darurat pada saat itu yang menyatakan bahwa harus patuh. Kalau dia tidak nuruti, maka rumah sakit itu akan ditutup. Dan saya rasa tidak ada yang melakukan seperti itu. Itu kalau misalnya pihak rumah sakit yang merasa kita punya penelitian sendiri, jadi mereka punya keyakinan sendiri, itu nggak bisa. Semua harus ada evidence base-nya. Di ilmu kedokteran itu, kalau tidak ada evidence based medicine-nya, maka itu dianggap tidak sahih. Ya. Walaupun kemarin itu vaksin itu ditabrak aja. Tetapi nomor satu, kenapa kita melakukan itu? Karena respect for life. Ya. Ilmu yang saya pelajari itu di bioetika itu nyatakan bahwa di atas semua aturan ada satu hal yang sangat penting bagi kita, adalah respect for life, menghargai kehidupan. Jadi bahkan yang namanya informed consent pun tidak diperlukan pada saat kita harus menyelamatkan hidup manusia. Ya, itu yang penting. Oke Dok, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke poin kedua ya Dok. Di sini ada gimana caranya mengasah empati. Mengasah empati itu nomor satu harus sering lihat bagaimana, yaitu tadi di dalam diri kita harus pastikan bahwa pasien itu adalah, andai kata pasien itu adalah ibu kandung kita, adalah saudara saya, orang yang harus ditolong. Karena dia datang ke sini, dia pengen sembuh, dia pengen bebas dari rasa cemas, dia pengen dapatkan pengobatan apa yang selanjutnya dia harus dapatkan. Nah, itu harus dilakukan berulang-ulang. Coba misalnya adik-adik ini berhadapan dengan orang yang divonis umurnya tinggal 3 bulan lagi. Orangnya dia tidak butuh apa-apa. Dia hanya butuh untuk didengar. Dan dia ingin mendengar hal yang baik-baik. Bayangkan orang seperti itu. Apakah kita bilang, Bu, ntar lagi ibu akan, nggak bisa seperti itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita ingin membuat kualitas hidup itu menjadi lebih berarti, lebih layak. Ya, istilahnya kalau orang bilang tuh die with dignity. Kan rasa empati itu harus dimunculkan. Itu yang penyakit berat. Sekarang apakah kita membedakan pasien yang miskin tinggal di gang sempit kumuh dengan orang yang tinggal di perumahan mewah dan elit? Kedua orang itu manusia. Manusia itu sama dengan dokternya. Maka nggak mungkin bagi seseorang itu merasa dirinya lebih dari yang lain. Nggak boleh. Yang membedakan hanya jabatan saja di luar, tapi pada harkat martabatnya dia, hak azazinya dia itu sama dengan kita. Kalau misalnya tadi Dok, kita kan bicara tentang penyakit yang prognosisnya buruk gitu ya Dok. Kira-kira ada nggak cara penyakit? Kan pasien tetap harus tahu kan Dok keadaan pasien. Kita menyampaikannya dengan empati, itu gimana Dok? Gini, tidak semua orang punya kemampuan untuk mengatakan yang sesungguhnya. Apakah berbohong itu membuat orang tenang? Belum tentu. Oke, tenang di depan, spike di belakang. Atau kalau enggak, kita ngomong aja yang sesungguhnya, ditaruh di depan, ribut, tidak terima, pasien denial dan lain, tapi nanti berakhir tenang di belakang. Mana yang kita pilih? Jadi mengatakan berita itu harus dengan tim, orang yang kompeten. Ingat ya, saat ini
masyarakat kita itu sudah punya asisten pribadi, namanya ChatGPT, namanya Gemini, namanya DeepSeek, namanya apapun juga di situ. Mereka itu sekarang mencari jawaban awal itu adalah dengan bertanya. Coba kita bisa ketiklah, sakit pinggang pegel-pegel sebelah kanan, kelihatannya sakitnya apa ya? Muncul, obatnya apa ya? Terus dia ke tempat dokter. Dan ditanya, dok, kenapa dokter kasih obatnya ini? Yang saya baca, obatnya itu. Yang saya baca itu adalah obatnya ini. Dan bukan 3 kali 1, tetapi 2 kali 1. Dokter bisa terangkan nggak? Bayang nggak sih sebagai seorang dokter? Kan gue yang belajar. Kok lu bisa tanya-tanya begitu? Apa maksud lo begitu? Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu selesai, itu pasien nggak akan lagi. Tetapi kalau kita bisa mengajak pasien itu, oh sebentar bu, pada jurnal yang saya pelajari terakhir, obat yang diberikan adalah ini. Ini loh bu, jurnalnya ini. Kita semua harus siapkan itu. Di kemajuan teknologi saat ini, saudara, jangan macam-macam. Pasien kita itu sudah pakai smartphone, walaupun dia bisa asal baca di situ. Obat pilek gue kok dikasihnya ini, padahal kan harusnya ini. Kok dikasihnya 3 kali 1, ini tuh 2 kali 1. Wah ini jangan-jangan dokternya ada main sama pabrik obat. Baru itu lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berhadapan dengan itu? Empati itu penting. Jangan kamu bilang begini, udah deh kalau mau percaya sama saya mau pulang aja deh. Wah udah itu namamu masuk di koran, TikTok gitu kan. Gua sebel banget nih sama dokter ini nih, tempatnya situ. Nah, udah deh, ya kan itu nggak lucu bener gitu loh. Ya itu kemajuan teknologi saat ini, cyber. Oke, baik dok. Berarti tadi kesimpulannya kita harus latihan ya dok, supaya punya empati yang baik terhadap pasien. Kalau misalnya ini kan nanti kita tayanginnya di channel BEM nih dok. Mungkin juga kebanyakan audiensnya nanti teman-teman organisasi. Kalau misalnya dalam organisasi gimana cara kita melatih empati supaya kita bisa mengerti, kan kita nih kerjasama dalam BEM kan personality-nya beda-beda gitu ya dok. Supaya kita nih bisa paham dia maunya seperti apa, terus kalau lagi marah supaya bisa intinya supaya program berjalan dengan baik tanpa adanya drama-drama kayak gitu. Ya gini. Nih saya kasih nih. Ya, itu pertanyaan basic dan bagus banget ya. Jadi gini, kalau di saya itu saya itu sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia itu sudah 20 tahun di organisasi itu. Kebayang nggak sih 20 tahun di organisasi? Mulai merangkak dari anggota biasa sampai akhirnya bisa menjadi ketua majelis kehormatan etik kedokteran di cabang Jakarta Barat dan kemudian di advokasi di wilayah dan sekarang di pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia di bagian legislasi dan advokasi. Gini, kalau dalam organisasi ya jangan percaya sama manusia, percaya. Ini bukan. Jangan 100% kamu percaya sama manusia, tapi kamu percaya sama sistem. Kalau kamu bikin sistemnya yang bagus, yang namanya BEM itu akan terus ada walaupun orangnya berganti. Ingat, yang harus kita lakukan adalah menciptakan suatu sistem. SOP, job desk, kemudian SOP, job desk, dan saya lupa. Itu harus tertulis. Ya, jangan seingat saya dulu si A, dulunya ini, udah deh, mana buktinya? Nggak ada, nggak tertulis, harus ditulis. Ya, jadi kalau kamu berada di dalam satu organisasi untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan percikan itu nggak penting banget kali percikannya kadang-kadang ya, gitu banget. Itu bikin suatu sistem, di mana orang itu nggak bisa melewati itu karena sudah ada pagarnya, dan pagar itu diciptakan dengan kesepakatan dan dipahami bersama. Seluruh BEM, persatuan BEM seluruh Indonesia pun itu harus membuat itu. Bagi saya sendiri, bagaimana saya memimpin? Saya harus memimpin senior saya. Ya. Bahkan ada satu
pangkatnya di ketentaraan, pangkatnya di polisi, itu sudah bintang. Tapi bagaimana caranya saya supaya bisa memimpin mereka? Ya saya bikin sistem, ya, di mana saya juga patuh, senior saya ini juga patuh, semua yang ada di dalam organisasi itu patuh. Bikin sistem. Jangan percaya 100% sama orang, percaya sama sistem. Maka kamu akan tercapai itu. Dan membuat sistem itu, ya diperlukan IQ, EQ, dan SQ yang mumpuni. BEM UHAMKA harus mempunyai ciri khas yang menunjukkan gue UHAMKA banget loh. Gitu. Wah lo kalau ngomongin lo UHAMKA banget tuh, emang harus begitu. Oh lo dokter Nani kok ID banget sih? Nah, karena seperti itu. Ya, Pak Dekan itu juga ID juga. Gitu. Kami bersama-sama di organisasi, tapi beliau sudah lebih dahulu daripada saya. Ya, seperti itu. Harus melatih, dan saat yang tepat adalah ikut di dalam organisasi kemahasiswaan, nantinya organisasi profesi. Nanti organisasi profesi lain, institusi, misalnya di rumah sakit, saya pernah pengalaman beberapa kali di organisasi rumah sakitan. Nah, itu saya bisa banyak belajar dari situ. Karena itu mengatur rumah sakit lain seperti apa. Ada rumah sakit yang nggak setuju, ada rumah sakit yang setuju, ada rumah sakit yang ya abstain, nggak jelas gitu. Nah, ada seperti itu. Ya, tinggal bagaimana kita ditunjuk sebagai pimpinan kan harus punya leadership excellence. Oke dok, tadi kalau kita ngomongin sebelum dokter juga sempat nyebut tentang leadership gitu ya dok, tentang kepemimpinan. Kalau misalnya pemimpin sama bos itu bedanya apa dok? Ini, saya itu melihat bahwa seorang pemimpin itu dia turun sampai ke bawah dan dia lihat, dia tunjukkan dengan contohnya. Misalnya saya nih, kemarin saya ke tempat laundry rumah sakit, ke cleaning service. Saya lihat bagaimana caranya kamu bersihin kamar mandi. Saya tungguin, oh gitu caranya. Bagaimana cara nyuci? Oh gini caranya. Oke, apa yang terjadi sama mereka? Wah, kok direktur sendiri sampai turun ke sini? Di rapat saya bilang, ternyata saya baru tahu bahwa mencuci itu harus begini. Maka saya kalau ada usulan dari laundry untuk menambah ini, rasanya itu udah harus menjadi prioritas. Saya memberikan contoh kepada yang lain bahwa seorang pemimpin itu tidak harus ada di atas terus. Kalau saya bos, saya hanya terima laporan, laporan. Apa yang terjadi dengan laporan itu? Ada yang bisa manipulatif, ada yang fraud, ada yang asal bapak senang. Terus kemudian berhadapan dengan, sebagai seorang direktur rumah sakit, saya berhadapan dengan direktur PT yang punya rumah sakit, maka saya ceritakan apa yang saya tahu. Ternyata itu nggak benar. Orang kamar mandinya itu rusak semuanya, pasien komplain di rumah sakit itu ada laporan di Google review bahwa kamu tuh rumah sakit ini jelek sekali. Apa yang terjadi? Leader lead by example. Pemimpin itu harus memberikan contoh. Saya harus turun ke bawah. Dulu waktu di salah satu rumah sakit, tiap hari Senin Rebo itu saya turun ke kamar-kamar kelas 3. Dan saya sapa setiap orang yang ada di sana. Saya tanya apa keluhannya. Apa yang terjadi? Ditulis di media sosial begini. Apa yang terjadi lebih luas lagi? Rumah sakit menjadi punya reputasi dan citra yang baik. Karena sesuai dengan yang di lapangan ya. Oh, saya tahu di lapangan itu yang namanya cat itu nggak kering di bagian WC laki-laki nomor 3, nomor 4. Dan ditanya progresnya apa yang terjadi. Itu orang akan senangkan, itu akan dihargai. Itu empati. Berarti kalau kita lagi kerja sama, posisikan diri sebagai leader ya dok, bukan sebagai sometimes kalau kita mau bekerja sama itu, kita mampu menempatkan diri. Kan kita kadang-kadang, saya sebagai pimpinan rumah sakit belum tentu tahu cara ngepel yang benar.
membersihkan kamar mandi toilet yang benar? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat ada di situ, Pak, tunjukkan sama saya. Saya ini jadi anak buahnya Bapak. Bagaimana caranya untuk membersihkan? Ada semacam noda di keramik. Oh, pakai ini Pak Dokter. Dan dia dengan semangat menunjukkan itu. Wah, saya bilang, luar biasa. Berarti kemampuan Bapak dalam membersihkan kerak di toilet itu lebih daripada saya. Apa yang terjadi dengan bicara seperti itu? Wah, ini dia mau mau mendengarkan saya. Bahkan, dokter, saya boleh nggak foto sama dokter? Oh, boleh. Kita lihat di status. Sekarang orang dari tempat di saya, karyawan saya dari yang level bawah sampai atas semua punya Instagram. Instagram dan mereka foto saya dan kemudian mereka tulis apa di situ. Sehingga saya kan bisa lihat apa yang terjadi di situ. Sehingga saya kalau minta ke sana, Bapak mohon izin, boleh nggak saya diberikan bantuan untuk ada yang kamar yang masih dibersihkan? Saya nggak sempat Pak. Oh tenang dokter, saya bersih, clean dengan hati yang gembira. Itu behavior. Kalau kita juga punya pengendalian emosional yang baik gitu. Because kita as a leader yang excellent, ya, kita kasih contoh. Kalau dia nggak bersih, kita yang bersih. Oke dok. Mungkin apa lagi? Oh, ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan nih dok. Kan kayak kalau di kita ini kan fakultas kedokteran kan mungkin banyak orang bilang kita ini akademiknya baik gitu dok. Tapi banyak juga yang orang pintar secara akademik dia kesulitan membangun relasi sosial gitu ataupun pengendalian emosinya kurang baik. Kira-kira itu kenapa bisa kayak gitu dok? Jadi orang kesulitan adalah jika bersosialisasi. Iya. Itu tadi ya kita mesti harus melatih. Latihan itu kan seumur hidup. Nggak bisa latihan, saya mau latihan untuk bersosialisasi seminggu, nggak bisa. Itu every day, every time, every hour, every minute. Itu kamu harus latih itu. Dan kamu di UMKM kan sangat bagus sekali. Selama 1 tahun adik-adik ditempatkan di asrama, melatih kebersamaan bersama dengan harapan supaya tercapai suatu sosialisasi dari berbagai macam latar belakang ada di dalam itu. Belajar bareng dan mengambil suatu keputusan bersama, walaupun ada dinamikanya macam-macam lah di situ. Tapi itu kan sekarang menjadi kenangan yang bagus. Itu Anda dilatih itu supaya Anda nanti cukup punya bekal untuk bersosialisasi. Oke dok. Berarti. Berarti harus latihan terus menerus. Latihan. Kalau misalnya dia kan ini kan kalau terkait sama mengandalkan kecerdasan emosional gitu. Tadi kan sempat disinggung kalau misalnya latihannya itu gimana lingkungannya. Jadi kan ya. Nah, kalau ini gimana dok? Misalnya lingkungannya ini kurang mendukung untuk dalam hal emosinya dia gitu. Iya. Sekarang tuh kan di tempat saya di rumah sakit saya yang sekarang itu banyak orang yang memaksakan berada di dalam satu ketahanan orang kan juga berbeda. Ada yang dia tahan dalam menghadapi stres berat, ada yang dia nggak tahan, terus kemudian dia harus keluar atau apa, nah, seperti itu. Apa itu namanya strawberry apa? Generation. Saya lihat anak-anak mahasiswa saya enggak yang seperti itulah. Nah, itu kan kalau kita lihat ketahanan masing-masing itu yang kalau masuk di fakultas kedokteran biasanya pada tahan-tahan semua. Itu nggak ada sih yang belum saya lihat ya yang di mahasiswa saya di sini. Saya nggak tahu di tempat lain. Gitu. Oke. Udah dok kita aja. Terima kasih dok. Oke, kita lanjut ke sini lagi ya dok. Mungkin apa lagi di sini ya poinnya? Mengatasi hambatan dalam mengembangkan kecerdasan emosional.
mengatasi hambatan salah satunya adalah kemauan dari diri sendiri yang ingin sebenarnya ada perubahan. Ada kan yang hambatan nggak bisa ini, ada obstacle di depan, ada hambatan di depan. Saya nggak mau, saya cari tempat lain lagi. Terus walaupun dia harus muter-muter nggak dapat juga. Kalau kita mengatasi hambatan, salah satu harus kita punya kemauan, punya will, punya suatu hasrat yang saya harus berubah. Ya, tidak semua keinginan itu bisa tercapai. Kamu di organisasi BEM ini ada mimpi masing-masing orang, tapi kadang-kadang mimpi itu belum bisa terlaksana, walaupun sudah dicoba dengan berbagai macam cara. Nah, tetapi menurut saya hal itu harus dilatih lagi. Sekali lagi kita harus melihat bahwa apa yang kita lakukan itu semua harus ada kemauan dari kita. Mau nggak kita berubah? Atau kepribadian kita menghindar? Kalau ada masalah sebenarnya menghindar. Ini bukan urusan saya. Atau sebenarnya itu urusan saya bikin supaya itu tidak menjadi urusan saya, dikasih orang lain. Lempar, itu nggak boleh. Seperti itu. Baik dok. Tadi kita udah ngebahas banyak ya dok. Kita udah ngebahas tentang pengertian EQ, terus IQ, bahkan sampai ke SQ juga kita bahas di sini. Itu juga udah tadi gimana cara atau solusi kalau misalnya ada hambatan. Nah sekarang dok, ada nggak nih dok tips-tips dari dokter untuk mengembangkan kecerdasan emosional ini dok? Ya, jadi ini ada beberapa hal yang perlu harus saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya sampai saat ini, ya, baik itu di organisasi maupun di tempat kerja. Ya. Kita tidak bisa selalu menginginkan angin itu bertiupnya apa yang kita inginkan. Ada yang mengatur. Kadang-kadang angin itu kencang sekali, bahkan kadang-kadang tuh badai banget, atau kadang-kadang kita melihat bahwa panas banget. Apapun itu harusnya bisa kita terima sebagai suatu pelajaran. Hidup itu banyak yang kita hadapi. Manusia hidup itu kan menghadapi banyak segala hal. Kadang ada sedihnya, kadang ada senangnya, ya. Kadang ya biasa-biasa saja. Ada nilai A, ada nilai B, ada nilai D. Itu semua diharapkan. Kadang begini loh, kita tuh berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini, setiap hari berdoa, tapi nggak ada yang dikabulkan. Bagaimana? Kalau kita yakin bahwa doa yang baik itu akan dikabulkan, hanya tinggal menunggu waktunya saja sebenarnya. Nggak bisa kita menyuruh Tuhan, suruh-suruh Tuhan itu supaya langsung memberikan pada kita apa yang kita inginkan. Enggak. Belum tentu. Ya. Saya pengen jadi presiden besok pagi, nggak bisa. Belum tentu. Ya bisa saja, tetapi belum tentu. Kita meminta sesuatu ini bahwa apa yang kita minta dia tidak kabulkan. Tetapi tanpa kita sadari, apa yang kita butuhkan diberikannya. Nih, biasanya karyawan saya bilang, dokter, saya nggak ada gaji. Gaji saya itu cuma 4 juta. Dokter itu tidak adil pada saya, tidak adil pada keluarga saya dan lain-lain. Saya bilang pada mereka begini. 1, selain gaji, kamu dibayarin untuk BPJS, kamu dibayarin untuk pensiun hari tua, kamu dibayarin buat untuk kalau terjadi insiden, kamu dibayarin untuk sekolah anakmu, kamu dibayarin untuk lain. Total yang kamu terima kalau dihitung adalah di atas dari 15 juta. Jadi ada baiknya kita bersyukur dengan apa yang saya terima saat ini. Baru oh gitu ya dokter. Ya, coba aja. Benar dokter, saya sudah lihat bahwa waktu anak saya sakit
bisa dibayarkan dan bisa ditanggung. Nah, hal-hal seperti itu perlu harus diberitahukan pada, dan kita mengerti di kita bahwa hal-hal yang seperti itu tuh ada di setiap kehidupan kita. Sudah dicukupkan sama Allah. Kita tuh sudah dicukupkan oleh Allah, sudah dicukupkan. Cuman gini loh, kadang tuh kita merasa, kata Rumi ini, saya akan senang sekali. Kita itu bukan setetes air di dalam lautan, justru kita lautan di dalam setetes air. Kita itu jangan pernah merasa menjadi orang kecil. Ya, kita itu diciptakan, dilahirkan untuk menjadi lebih besar dari apa yang kita kira. Maka yakin saja bahwa apa yang akan kita kerjakan, kita ditakdirkan. Saya berada di FKUHK itu sudah ada yang mengaturnya. Saya akan jadi apa? Mungkin karena pengalaman-pengalaman ini saya bisa bagi pada Anda semua. Saya akan berbahagia sekali, dan saya selalu doakan pada mahasiswa saya, suatu saat Anda akan menggantikan saya dan lebih bagus daripada saya. Ya, dan pada saat itu saya akan merasa bahwa apa yang saya inginkan itu tercapai. Dan saya sedang melihat di hadapan saya adalah para calon pengganti saya. Amin. Sampai ke ini berarti ada kayak gitu. Kamu besok lebih daripada itu. Amin. Kalau DPR bisa dong. Kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Iya. Kamu kan itu ad mayora natusum. Kamu diciptakan lebih besar daripada apa yang kamu kira. Kamu lebih besar daripada 4 penjuru ini. Kamu terlalu kecil nilainya jika hanya meratap, meraung, tidak ada juntrungannya, tidak ada solusinya. Ya, kamu orang hebat yang ada semua di sini. Di BEM ini adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Ya. Tidak semua orang bisa masuk BEM. Ya. Apapun itu cara. Tidak semua orang bisa masuk Ikatan Dokter Indonesia. Apapun itu. Ya. Kalau Tuhan sudah menakdirkan saya dari tahun 2005, sudah 20 tahun saya di situ. Oktober nanti saya 20 tahun. Dan masa jabatan saya sampai 2028. Dan menurut saya sangat menikmati sekali berorganisasi itu. Ya, dari SD, SMP, SMA, bakat-bakat itu sudah terlihat. Ya, mudah-mudahan adik-adik ini semuanya nanti bisa lebih daripada saya. Amin. Dan saya akan bangga itu. Amin. Dok, mau sedikit nanya lagi dok, kan tadi dokter lewat organisasinya banyak. Pasti banyak banget masalah yang sudah pernah dokter hadapi kan dok di organisasi. Ya. Itu dokter menganggapnya sebagai apa sampai dokter masih mau terus lanjut untuk berorganisasi, bahkan sekarang juga masih. Iya. Kalau orang bilang itu organisasi ada di dalam darah saya. Jadi kadang kan kita melihat yang organisasi itu seperti kapal. Kadang dia ada di atas lautan, kadang-kadang kalau dia harus turun ke bawah, seperti roller coaster seperti itu. Dinamika seperti itu saya nikmati sekali. Ada yang merasa bahwa ya kita mau menempatkan diri kita di organisasi itu sebagai apa? Apakah kita ikut di dalam andil membesarkan organisasi itu, atau kita hanya sebagai penikmat saja dari organisasi itu, atau kita justru yang penghambat dari organisasi itu? Ada motif-motifnya memang dari beberapa anggota-anggota itu. Nah, kalau saya sangat menikmati dinamika itu. Organisasi semakin besar, itu organisasi akan semakin kuat. Apapun yang tidak membunuhmu akan membuat dirimu kuat. Jadi organisasi yang sudah tua ini, kalau saya di organisasi Ikatan Dokter Indonesia itu 70 tahun lebih usianya, masih bertahan sampai sekarang. Itu kan artinya battle proven, ya kan? Walaupun harus banyak yang diperbaiki misalnya. Ya jadilah agent of change di situ. Jangan menjadi pengacau di sana, tetapi berikan solusinya. Gitu.
Paling tidak kita sudah memberikan usulan-usulan, mau didengar atau tidak silakan. Tapi paling tidak saya sudah punya andil untuk memberikan solusi. Ingat ya, kalian kalau ada suatu masalah jangan fokus pada masalah itu, tapi fokusnya adalah di solusinya apa. Jangan pernah urusan masalah ini gimana dong ya? Solusinya apa? Dan saya selalu mengajarkan pada semua orang yang saya temui bahwa saya senang jika ada solusi. No solution itu kamu hanya berputar, running around in circle in my mind. Terus. Akhirnya kamu banyak ngomong. Kata presiden apa? Omon-omon terus. Ya maunya besar tapi omon ya ini nggak jadi. Banyak ngomong tetapi buahnya nggak ada. Oke dok, terima kasih banyak dok. Sama-sama. Ini sudah tidak terasa kita udah ngobrol. Yes, benar. Ya dok, mungkin di sini sebelum penutupan, apakah ada sedikit closing statement dari dokter kepada penonton di YouTube BEM kita? Iya, jadi begini. Jangan pernah takut dengan apa yang kamu jalani hari ini, besok, ya atau apapun juga. Karena yang nyata itu sekarang. Masa lalu itu sudah bukan arti lagi. Masa depan pun kamu juga jangan takut, karena masa depan itu juga tidak nyata. Yang nyata sekarang, kamu lakukan yang terbaik di dalam hidupmu. Saat ini sebagai mahasiswa belajar benar-benar. Karena dengan belajar itu kamu mengasah IQ-mu. Kamu belajar bersama teman-temanmu, kamu mengasah IQ. Ya, kamu mengasah SQ. Orang akan melihat kamu sebagai sosok yang mempunyai rasa empati, rasa orang ini punya sense of belonging, sense of leadership. Itu pada saat kita berinteraksi. Jangan pernah takut kalau kamu mengalami suatu kegagalan. Ingat ya, kegagalan itu bukan berarti kamu akan gagal terus. Enggak. Kegagalan itu justru merupakan suatu evaluasi pada diri kita. Kamu nggak belajar, terus mengharapkan lulus. Itu 90% halusinasi, 10% itu ya mengharapkan mukjizat yang nggak mungkin. Kalau toh kamu lulus, itu akan jadi hal yang tidak nyata buat itu kamu. Ya, kalau misalnya saya tidak belajar dan kemudian saya lulus, kemudian saya bersyukur bahwa ya memang saya pantas saya tidak lulus, akhirnya ya saya harus mengulang dan menjadi lebih baik lagi. Mengulang satu mata kuliah tidak berarti mengulang seluruh mata kuliah. Ngulang 1 tahun belajar bukan berarti ngulang terus. Siapa tahu dulu yang ngulang itu bisa menjadi menteri kesehatan, bisa menjadi apapun. Jangan pernah takut, Tuhan itu menguji kita tidak lebih daripada apa yang kita mampu, ya. Jadi di luar dari kemampuan kita itu Tuhan tidak akan pernah menguji. Jadi berikan hal yang solutif. Pemimpin itu harus memberikan contoh bagi yang lain, ya. Jadi orang yang dipercaya, karena kepercayaan itu mahal. Oke, baik, alhamdulillah dok, kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin segitu teman-teman untuk podcast kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga semua nasihat, semua ilmu yang sudah dokter berikan kepada kita bisa diterima dengan baik dan diamalkan ya dok. Amin. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe di channel BEM di bawah ini, di bawah ini, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan yang lebih baik lagi. Amin.